Hi, good morning. Good morning, P5 Proverbs. Happy Monday to all of you. How are you? I hope all of you are fine. Okay, yes, miss. Welcome back to science lesson for this week. We continue our topic for today is lesson 3 about correct and safe ways to handle materials and household items. Okay, lesson 3, correct and safe ways to handle materials and household items. Household items. Do you know what is household items in bahasa? Household items mean perlengkapan rumah tangga, ya. Correct and safe ways. Cara yang benar dan aman untuk menyimpan ataupun menjaga benda-benda ataupun perlengkapan rumah tangga, ya. Why we need to correct and safe ways to use materials and household items? Yeah, how do? Why? The first why to prevent from the dangers or avoid the dangers in our surrounds, and the second what we need to handle them safely or correctly, because some of materials to make the household items are dangerous. Is a chemical is a dangerous chemical. For the example is a bleach, pesticide, and medicine. Bleach itu pemutih. Maybe you have it at home because your mama used the bleach to make the white clothes become clean. Ya, biasanya mama menggunakan pemutih untuk memutihkan atau membuat pakaian yang putih menjadi bersih dan kinclong, ya. Pesticide also dangerous, ya. But yes, I know that pesticides, some pesticides are usable for us, but also can be dangerous because we need to avoid or prevent the dangers. So need to keep it safely and correctly. Pesticide itu adalah racun-racun untuk serangga ataupun hama, ya. And medicine, obat-obatan kalau tidak mengikuti petunjuk dari dokter juga bisa berbahaya. Okay, so even though the items are usable, some of them may also poisonous. Nah, tadi kan seperti yang dijelaskan, walaupun mereka itu berguna, tetapi juga bisa beracun atau berbahaya. So we need to keep safe from the harm. Okay, that's why we keep them or we save them correctly, we handle them correctly and safely. Jadi kita harus menjaga dan menyimpannya dengan benar dan juga dengan baik. So what can we do to handle them? Okay, the ways is, the first, we have to labeling the household items properly, ya, dengan cara melabeli ataupun menamai, ya. So by labeling we know the dangers of the household items, ya. For the example, aerosol, the chemicals and pesticides and also bleach, ya. Kalau kita lihat ada label namanya di situ, berarti kita tahu kegunaannya. Jadi kita harus menjauhkannya itu dari anak-anak yang masih terlalu kecil, ya, karena mungkin saja mereka nggak tahu, mungkin mereka dipikirnya itu seperti minuman biasa diminum, ya kan. So jadi kita harus perlu ada labelnya, jadi kita tahu itu apa, ya. And then using household item for their intended purpose, ya, kita menggunakan beberapa perlengkapan ini untuk kegunaan tertentu. Misalnya, we should follow the instruction. Nah, kita harus mengikuti instruksi yang ada di dalam produk tersebut, di dalam benda tersebut. Jadi berapa banyak jumlah yang harus kita gunakan. Contohnya itu seperti bleach, ya, pemutih nggak mungkin dituang satu botol, ya kan. Kita mungkin gunakan beberapa tutup botolnya saja. So we need to follow the instruction. That's why not only for the household items, even for your subject from your teacher, you also need to follow and focus from the instruction. Bahkan untuk
pelajaran sekolah saja pun kamu harus mengikuti instruksi, karena di situ dibuat gurumu instruksi supaya kamu bisa melakukan apa yang harus kamu lakukan. That's why listen first and do. Makanya selalu saya tekankan, dengarkan dulu barulah lakukan ya. Nah, for the items you need to read, you need to label. Okay, and you need to follow the instruction. Nah, okay. Next, keeping household items in a suitable places. Ya, kamu harus menyimpan perlengkapan-perlengkapan ini di tempat yang selayaknya atau di tempat yang memang seharusnya ya. Misalnya contohnya, we need to keep away from the food to avoid contamination of food ya. Gak mungkin kan makanan kamu gabung, kamu tempatkan dengan beberapa seperti rinso, seperti sabun atau pemutih ya, nanti mereka akan terkontaminasi ya, terkontaminasi dari mungkin bersentuhan dengan plastiknya ataupun dari aromanya ya. Jadi harus dijauhkan. Yang makanan-makanan, yang bahan-bahan untuk mencuci, bahan mencuci, sama halnya juga seperti flammable materials. Nah, bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, jangan pernah meletakkan buku-buku, majalah-majalah atau kertas-kertas yang dekat dengan kompor. Bahkan your mobile phone ya, bahkan mobile phone kamu, ketika mama kamu memasak ataupun ini, jangan biasakan sambil pegang handphone karena itu bisa berbahaya, bisa meledak ya. Nah, minyak makan juga, itulah sebabnya kenapa minyak makan, minyak goreng selalu dijauhkan mama dari dekat-dekat kompor ya. Itu pasti ada tempatnya, tidak boleh di dekat yang mudah yang ada apinya ya. Itu dia artinya keeping household items in a suitable places. For more details you can see or you can read your science textbook ya. If you don't understand, you need explanation, you just send messaging or you can call me. Okay, next, so this is it. Okay, wait, this is keeping the household. Nah, ini dia gambar ini. This picture shows how to keep the household item properly. Nah, ini dia caranya bagaimana menyimpan barang-barang pada tempatnya ya, di dapur ya, harus dijauhkan. Nah, seperti contohnya ini, oils are flammable and they should be stored away from stove ya. Jadi minyak itu adalah bahan yang mudah terbakar, jadi mereka harus dijauhkan dari kompor. And this detergents are corrosive, we should keep them away from metallic object ya. Ini sabun-sabun pencuci ya, itu merupakan korosif. Korosif artinya mereka itu bisa membuat barang-barang yang dari logam itu menjadi berkarat. Okay, and next, this is the pictures of how. Okay, this is the first one, correct and safe ways to handle. Nah, yang pertama tadi ini adalah, okay, wait, I need to get the pen. Okay, this is it ya, ini dia. Ini ada labelnya ya. Labelnya ini berguna untuk bagaimana cara menggunakan ataupun menjauhkan benda ini ataupun cairan ini dari anak-anak yang belum mengerti ya. And this one, the second is medicine. Nah, obat-obatan yang sudah kadaluarsa itu tidak boleh kita gunakan sembarangan. Kalau sudah kadaluarsa otomatis harus kita buang. Nah, kita pun membuangnya juga itu dengan bagaimana? Dengan di tempat yang seharusnya, tidak boleh membuang sembarangan. Nah, ini kita mengikuti instruksi bagaimana cara menggunakannya ya. And next, nah this is one, menyimpan ya perlengkapan dapur dengan baik dan benar. Nah, ini yang terakhir ini adalah bagaimana caranya untuk membuat sekitar kita itu bebas dari sampah ataupun menjaga kebersihannya ya. Ini you can see there are 4 rubbish bin ya, for glass, for plastic, for paper, and for metal. Nah, ini
sebenarnya bagus, tidak perlu harus sampai 4 ya. You can prepare maybe for 2, so you can separate which one is the organic and which one is anorganic for the rubbish ya. Jadi kamu bisa mana sampah yang kering, mana sampah yang basah, jadi dibedakan dia ya, jangan disatukan semuanya. Okay. And this disposing use materials. Nah, sama seperti obat-obatan tadi ya, sama seperti semprotan nyamuk tadi, kita membuangnya itu tidak boleh sembarangan ya. Kalaupun tidak digunakan lagi, memang kalau sudah habis mereka itu akan menjadi sampah ya kan. Tetapi walaupun mereka sudah menjadi sampah, mereka harus membuangnya dengan benar. So even though they are become worse, we need to dispose properly. Jadi kita harus buang secara benar. Nah, ada 3 jenis 3 type of dispose of used materials. Ada 3 jenis cara pembuangan barang-barang yang sudah tidak berguna lagi. Contohnya tadi itulah yang Miss tunjukkan tadi gambarnya ya. Yang pertama itu adalah disposal of recycled materials. Artinya kita membedakan benda-benda yang masih bisa di-recycle. Contohnya itu adalah paper, metals, and plastic. Nah, ada kertas-kertas, ada logam-logam ataupun plastik, ini masih bisa kita recycle ulang. Nah, jadi kita membuangnya di recycle bins. Jadi jangan bercampur semuanya ya. And the second is disposal of non-recycle. Dan non-recycle itu contohnya itulah seperti leftover food, old clothes and matches. Nah, ini katanya makanan yang sudah sisa, pakaian-pakaian yang lama ataupun mancis-mancis kan tidak bisa digunakan lagi. Tapi kita bisa meletakkannya itu di plastic bags and dispose to the rubbish or in rubbish bin. Jadi kita bisa pisahkan dia dari yang recycle tadi. Ini adalah bahan-bahan yang tidak bisa di-recycle ya. And next, the third one is dispose of chemical waste. Nah, yang ketiga itu pembuangan untuk obat-obatan, semprotan obat nyamuk ya, ataupun bahan-bahan cair yang kita gunakan untuk di rumah ya, karena mereka itu mengandung zat-zat yang berbahaya dan bisa menimbulkan polusi air. Nah, jadi bahkan beberapa dari ini bisa menyebabkan yang namanya ledakan ya. Jadi kita harus membuangnya dengan benar ya. Nah, for the chemical, to dispose the chemical waste ya, kamu bisa lihat ya dari picture yang Miss Maria tunjukkan. Yang pertama seperti the first is aerosol sprays ya, kita harus pressing, kita harus buat itu benar-benar gak ada lagi di dalam ya, karena kalau masih ada sisa-sisa sedikit ketika kita buang ataupun kita nggak tahu, mungkin sampah kita bakar, dia pasti akan menyebabkan ledakan ya. Nah, mungkin ini lagi ya, ini cat-cat yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, bisa kita buang dengan baik ataupun benar ya. Yang ketiga ini bagaimana cara membuang botol-botol yang berisi deterjen ya. Nah, ini penggunaan obat-obatan yang sudah tidak digunakan lagi, yang sudah kadaluarsa ya, kita harus membuangnya dengan benar yaitu ya, membuangnya dengan benar yaitu contohnya jangan pernah membuang obat-obatan ataupun sisa-sisa obat itu ke dalam kloset. Tahu kloset kan? Biasanya kalau kita nggak suka minum obat, mama kasih kita minum obat, bentar ya ma ke toilet, nggak taunya dia dibuang ke kloset ya, itu tidak boleh. Oke, jadi inilah dia caranya untuk membuat bahan-bahan yang sudah benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi ya. Contohnya tadi obat-obat yang kadaluarsa ya. Okay, so do you have activity to be done at home, Miss? Yes, of course you have activity. The first one is to rewrite the summary note that provided on slide to your science writing ya, menuliskan kembali
summary ataupun ringkasan yang sudah disediakan. Okay, don't be lazy to rewrite. Jangan pernah malas, because we have science only once in a week. Karena kita punya science hanya sekali seminggu. Okay, so please rewrite the summary note. Don't need to submit, tidak perlu dikumpul ya. After the second activity is do the subject page 11 and 12. Do subject page 11 and 12. Rewrite the question and the answer to your writing book if your textbook is the old one. Saya mohon, kalau buku kamu itu adalah buku yang lama, tolong tuliskan kembali soal dan juga jawaban ke buku catatan kamu. Okay, kemudian ambil foto, kirim ke Google Classroom. But if your book is the new one, tapi kalau buku kamu adalah buku baru, you just directly do on your textbook, take the picture and send to Google Classroom. Okay, nah ketika saya menilai nanti ada saya sudah kasih instruksi. Nah, that's why you need to follow the instruction ya. So if you don't listen to the instruction, when I give someone with the score 80, 100, do not ask why. That's why listen and do. Follow the instruction from Miss Maria. Okay, my dear students. Thank you for today. Keep spirit, stay healthy, stay healthy, and God bless you. Don't forget the deadline of your homework is Tuesday, besok, ya. The deadline is Tuesday. So please, after you finish to do the self-check, send to Google Classroom. Follow the instruction for the new ones and the old textbook. Didengar, dilaksanakan apa instruksinya. Okay? Thank you very much. Good morning and see you.